Kalau kamu nggak punya kerjaan pasti, keluarlah pagi, fantasi fil art. Keluarlah, bersebarlah di muka bumi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Channel yang mengajak teman-teman semuanya untuk sama-sama belajar tentang nilai-nilai kehidupan dan meraih banyak keberlimpahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan teman-teman semuanya Allah berikan ketenangan, Allah angkat semua permasalahannya dan Allah ganti dengan kebahagiaan. Dan Allah lancarkan semua urusannya, rezekinya berlimpah. Amin. Kemudian jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa klik tombol loncengnya dan share ke seluruh kerabat kamu, dan jangan lupa nih ya, di like videonya kalau beneran kamu suka. Baik teman-teman, to the point aja ya. Tapi kita cerita-cerita dulu deh sekarang nih. Ya, sebelum saya bicara panjang kali lebar, tolong buka dulu pikirannya. Saya akan buka cara berpikir kamu tentang law of attraction. Oke, saya akan buka cara berpikir kamu tentang hukum tarik-menarik yang sering saya sebut, yaitu sistem yang sudah Allah berikan di dunia ini, yang Allah berlakukan di dunia ini. Jadi kita udah nggak bisa ngakalin sistemnya ya. Allah yang punya kuasa. Maka saya bilang ini adalah, atau kita ini sedang mengupas rahasia keajaiban doa. Nah, bagaimana caranya begitu agar doa kita mudah Allah ijabah atau mudah Allah kabulkan, atau hukum atau sistem yang sudah Allah buat di dunia ini diberlakukan untuk manusia ini bisa kita maksimalkan seperti apa caranya. Baik, ada sesuatu yang harus kamu sadari. Manusia itu Allah bekali dua hal di dalam dirinya, ada akal dan hati. Secara ilmu pengetahuan disebutnya conscious mind dan subconscious mind. Kok berani saya mengatakan ini? Gini, saya perlu kenalan dengan Anda nih. Saya ini basic sebenarnya hipnosis. Jadi saya itu bersertifikasi terapis, certificate hipnosis hipnoterapi. Oke, legalitas ada gitu loh. Makanya saya percaya diri menyampaikan tentang pola pikir, karena ini wewenangnya harus mereka yang punya legalitas. Kalau bicara mindset, oke ya, bicara tentang pikiran gitu loh, kekuatan pikiran dan lain-lain, itu saya punya kapasitas untuk bicara. Makanya saya percaya diri di sini. Kemudian saya ini memerangi yang namanya pembodohan, oke, yang mengatasnamakan agama, mistis dan lain-lain. Artinya kebodohan yang mana? Saya tidak pernah mengatakan menarik uang goib loh, saya luruskan di sini. Yang sering saya katakan adalah meningkatkan spiritualitas. Dengan cara apa? Ketika hati kita atau spiritualitas kita meningkat, dengan kata lain ruh kita sehat, jiwa kita sehat. Ketika ruh atau jiwa kita sehat, maka itu akan mempengaruhi fisik kita. Ya, nih tubuh kita nih. Kemudian idenya muncul. Orang tenang itu spiritualitasnya bagus. Ketika spiritualitasnya bagus, pikirannya tenang dan muncul ide. Ide tersebut berproses, bisa kerja, bisa bisnis, bisa dagang, bisa apapun, yang pada akhirnya akan mendatangkan keajaiban, yaitu mendatangkan rezeki dalam bentuk uang. Jadi saya pun pernah menegaskan, kalimat saya tolong disimak baik-baik ya. Saya pernah menegaskan bahwa bicara tentang RKD, bicara tentang law of attraction itu bukan tiba-tiba uang datang terus masuk ke kamar kamu. Shock kita, tumbang kita seketika. Saya menolak itu. Saya tidak bisa melakukan itu, gitu loh, tidak bisa. Apalagi sekarang fenomena ini yang sekarang sedang viral, sesuatu yang sebenarnya bukan ranahnya saya juga untuk bicara, tetapi kenapa saya dikait-kaitkan gitu loh. Tapi ginilah, yang perlu kita ketahui adalah semuanya bicara program pikiran. Karena kita memiliki mental block yang menghalangi kita. Jadi tonton videonya sampai selesai baru komen. Bapak Ibu, terkhusus buat kamu yang sekarang komennya frontal banget, nggak nyambung tapi gitu. Nah, perlu digarisbawahi, saya tidak pernah mengatakan menarik uang secara goib. Menarik uangnya dengan menggunakan kekuatan spiritualitas, dengan memprogram ini nih, hati. Yang diprogram apanya? Kita ini include dengan doktrin di masa lalu yang menolak tentang kekayaan. Itu dibenahi. Sementara kita meyakini satu hal, agama juga mendukung di sini, bahwa apapun yang kita pikirkan maka itu yang terjadi. Hidup hari ini adalah hasil manifestasi kita di masa lalu. Itu pun kita meyakini
Nah, hari ini misalkan kita ingin berlimpah, kita ingin Allah mudahkan rezekinya. Saya berulang menggunakan kata Allah atau nama Allah loh ya. Jadi jangan lagi berpikiran bahwa ini gaib mendatangkan uang begitu. Anda salah. Jadi saya lanjutkan. Hari ini kita pengen sesuatu yang positif, keberlimpahan, kekayaan, rezeki mudah datang. Allah mudahkan, Allah datangkan rezeki dengan cara yang sangat mudah. Tetapi doktrin kita di masa lalu atau informasi kita di masa lalu atau keyakinan kita di masa lalu yaitu tentang penolakan terhadap rezeki. Contoh kalimatnya, uang nggak dibawa mati contohnya, tetapi nyatanya hidup membutuhkan uang. Dan boleh jadi ketika kita memanfaatkan atau dimanfaatkan uang itu di jalan Allah, itu justru akan menyelamatkan kita suatu saat. Di mana? Di akhirat. Saya putar balik mindset Anda. Saya menyelamatkan pembodohan. Kalau ada di sana bahkan dengan zikir ini bisa mendatangkan rezeki, saya tambahkan menurut secara keilmuannya. Saya tambahkan begini loh. Kamu harus tahu apa yang kamu wiridkan. Ini saya tambahkan, saya luruskan. Bukan berarti saya menyalahkan. Ketika kamu wiritan, kamu harus tahu apa yang kamu wiriti, apa yang kamu zikirkan. Dan sekarang sebelum kamu wirid, mindset dulu dibenerin. Ini semuanya saya tata dengan baik. Jadi saya mikirnya satu hal, saya harus menyelamatkan pikiran mereka. Dari apa? Dari salahnya cara berpikir, mindsetnya maksudnya. Bukan amalannya yang salah. Jadi kalau mindsetnya sudah benar, amalannya tinggal ngikutin, dan nanti amalan tersebut, vibrasinya atau energi dari amalan tersebut akan menjemput dan menjadi yang diinginkan. Apakah saya masih dibilang goib? Saya tidak pernah mengatakan uang akan terbang datang ke Anda. Tiba-tiba celing gitu, kayak penipuan menggandakan uang. No, saya tidak bisa melakukan itu. Saya berangkatnya dari seorang terapis yang tahu betul tentang mindset, tentang pikiran. Yang saya kelola adalah pikiran. Nah, kebetulan secara agama kita sebutnya adalah hati. Secara ilmu pengetahuan disebutnya subconscious mind atau pikiran bawah sadar. Gitu. Nah, pikiran bawah sadar yang dimaksud adalah di mana itu saya sebutnya adalah ruang penyimpanan data. Jadi kalau datanya positif, maka dia mudah untuk menarik hal-hal positif. Tetapi sebaliknya juga, kalau misalkan ruang data atau bawah sadar ini isinya adalah hal-hal negatif, maka dia butuh waktu, butuh sebuah proses untuk menarik hal-hal positif. Yang negatif tetap akan ketemu dengan yang negatif. Kecuali yang negatif benar-benar disadari, kemudian diganti sugestinya atau dibanyakin lagi dengan apa? Data-data yang positif. Nah, ini penegasan dari saya dalam artian ketika pikiranmu atau hatimu sudah terprogram dengan keberlimpahan, maka kamu lebih mudah untuk mendapatkan keberlimpahan. Berarti nggak kerja, Gus? Itu mungkin pertanyaan kamu. Yang bilang nggak kerja siapa? Justru dulu ada seseorang yang menurut saya dia keren banget mengatakan nggak perlu kerja dan lain. Sayalah orang yang membantah. Artinya bagaimanapun kata kerja di dalam Quran itu ada. Tetapi dalam konteks kita membahas tentang 8 pintu rezeki, kebetulan yang di sana ada usaha. Jadi kerja tetap. Ya, kerja adalah menjadi sebab datangnya rezeki atau wadah rezeki. Oke? Jadi bukan lagi mistis, bukan lagi goib, bukan lagi nggak kerja. Bahkan saya sering menyampaikan bahwa kalau kamu nggak punya kerjaan pasti, keluarlah pagi, fantasi fil art. Keluarlah, bersebarlah di muka bumi ini. Walaupun kamu sekedar ngopi, ketemu teman, mana tahu ya. Ternyata saat ketemu teman di sana berbicara atau membicarakan bisnis. Tapi kan keluar kasab, ikhtiar. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi mikirnya begini, saya sedang membantu Anda bagaimana Anda bisa keluar dari masalah. Tetapi bantuan saya adalah dengan saya kembalikan lagi bahwa yang mampu, yang bisa menyelesaikan masalah kita adalah Allah. Sekali lagi, sampai di sini adakah yang salah yang saya sampaikan? Kalau ada yang salah silakan sampaikan di kolom komen. Besok saya akan revisi cara berpikir saya. Tetapi sampai detik ini saya meyakini bahwa apa-apa ketika saya bersandarnya kepada Allah semuanya beres. Lalu pernah ada yang komen, jangan bawa-bawa ayat tentang rezeki. Loh, gimana? Saya membawa ayat, saya juga nggak tahu nih siapa yang komen begitu.
siapa yang berpikir seperti itu. Intinya saya pernah membaca ada komen itu, Anda juga salah ini. Artinya saya membawa ayat tersebut terhubung atau berhubungan dengan bab rezeki. Itu informasi dari Allah yang harus saya sampaikan. Nah, mungkin di sini yang menjadi pertanyaan besar, kenapa harus ada seminar berbayar? Ini closing dari saya. Kenapa nggak gratis, Gus? Kenapa ilmu diperjualbelikan? Saya nggak pernah jual beli ilmu, ya. Kalau ayat diperjualkan, nggak usah repot-repot saya tanya balik. Bagaimana dengan bapak-bapak yang tukang kaligrafi? Jelas itu ayat. Tetapi apakah mereka salah? Cara berpikir kita aja yang salah. Saya menganggapnya mereka apa? Mereka seni. Ini seniman. Mereka menjual seninya, daya seninya, kemampuannya dalam mengukir ayat menjadi sebuah kaligrafi yang indah untuk dilihat dan mengingatkan kita akan ayat-ayat Allah. Jadi yang dijual adalah nilai seninya, yang dijual adalah kemampuannya, bukan ayatnya. Yang saya sampaikan adalah tentang ayat, misalkan itu informasi, ya, informasi. Nah, yang saya jual apa? Skill saya, cara saya mengelola, cara saya membangunkan sebuah kesadaran kamu. Oh, setelah kamu sadar, kamu akan seperti ini loh. Lalu ini loh yang kamu lakukan. Tapi tidak menutup kemungkinan banyak juga yang mendapatkan keajaibannya hanya dengan nonton di YouTube. Saya sering kan bacakan akhir-akhir ini. Saya sering bacakan untuk kamu semuanya. Lalu saya jelaskan, maksud saya agar semuanya juga mendapatkan vibrasi yang positif, kemudian juga bisa mendapatkan keajaiban yang sama. Harapan saya seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tentang berbayar, saya dulu juga bayar sih ikut seminar, tapi saya nggak jadi masalah karena saya tahu ini bermanfaat untuk masa depan saya. Ngomong-ngomong tentang bayar, sekolah juga bayar saya. Guru saya ngaji, sekolah pesantren sampai ke Yaman bayar. Kalau masih bayar ditanya, kenapa bayar, Gus? Sok, saya sudah nyiapin waktu sedemikian rupa, masa saya nggak diapresiasi? Kan gitu ya. Lalu Sayyidina Ali juga mengatakan bahwa untuk orang yang menuntut ilmu itu ada 6 perkara yang harus dicukupi, atau 6 perkara yang harus ditempuh atau dipenuhi. Salah satunya biaya. Maksudnya apa sih? Ya agar secara psikis kamu bisa menghargai keilmuannya. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf, ini bentuk jawaban saya buat banyaknya orang yang bertanya tentang apa sebenarnya yang dibahas apa sih? Apakah ada nuansa mistisnya? Bahkan saya nggak paham tentang mistis sama sekali. Nggak paham sama sekali. Yang saya pahami adalah bagaimana caranya meningkatkan spiritualitas. Spiritual pun jangan dianggap mistis, jangan dikit-dikit mistis. Spiritual adalah kekuatan jiwa, kekuatan bawah sadar, kekuatan hati, dan memaksimalkan dan menyadari bahkan bahwa ini adalah hadiah dari Allah yang harus benar-benar kita manfaatkan. Semoga ini bermanfaat teman-teman. Senang bisa sharing dengan kamu semuanya. Kali ini sifatnya singkat padat. Malam nanti ada kabar baik lagi, ada lagi yang berhasil. Saya akan ceritakan ke kamu dan saya akan berikan juga penjelasannya bagaimana dia bisa mendapatkan keberhasilan itu. Terima kasih, sampai ketemu nanti malam. Saya Bagus Baraja, al-Fakir ilallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam bishawab.